Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam saya mohon untuk Bapak Yoyo berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Bapa, setelah kami memuliakan-Mu lewat puji-pujian, kami akan duduk tenang untuk mendengar firman-Mu. Iya, Yesus. Mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga semua kata-kata yang kami dengar itu adalah firman yang benar-benar daripada Tuhan. Kiranya pengurapan-Mu atas hamba, dan juga kiranya Tuhan menyingkirkan roh yang bukan daripada. Haleluya Yesus. Kami hanya mengundang Roh Kudus-Mu saja yang akan memenuhi setiap pikiran dan hati kami, sehingga kami siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya persilakan untuk Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita, terambil dari kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi pasal 3. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayat yang ke-12. Kita akan membaca firman Tuhan ini berbalasan. Kitab Maleakhi pasal 3 mulai ayat 6 sampai ayat yang 12. Demikian firman Tuhan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam.
Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. 11. Aku akan menghadir bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanammu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan semesta alam. Amin untuk firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini situasi kehidupan dunia masih mengalami kegoncangan. Pandemi yang sudah 2 tahun dan belum tahu kapan berhentinya, itu mempengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan di dunia ini. Secara kesehatan, secara ekonomi, secara keamanan, dalam segala bidang dunia terancam, termasuk negara kita. Situasi ekonomi belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan, seiring dengan banyak usaha yang belum maksimal beroperasi kembali. Khususnya Bali, saudara. Beberapa waktu yang lalu, dunia pariwisata secara khusus, secara umum seluruh masyarakat Bali sudah bersuka cita. Karena apa? Penerbangan internasional sudah dibuka. Bahkan rencana G20, pertemuan G20 akan diadakan di Bali. Tetapi dengan dibukanya penerbangan internasional, juga belum banyak tamu yang datang. Bahkan pertemuan G20 yang direncanakan di Bali pun akhirnya dipindahkan ke Jakarta. Saudara, ekonomi, politik, keamanan terguncang. Terlebih kita sebagai umat Tuhan di GEJ Bethlehem, kita hanya sebagian kecil dari seluruh masyarakat Bali. Kita hanya sebagian kecil dari seluruh masyarakat Indonesia. Menghadapi situasi yang tidak menentu, bahkan secara ekonomi diprediksi belum ada pemulihan sampai beberapa tahun mendatang. Tentu ini banyak menimbulkan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan bagi siapa saja, baik masyarakat maupun pemerintah. Tetapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa saudara? Puji Tuhan. Puji Tuhan apa saudara? 2 minggu lalu kita belajar firman Tuhan. Kemenangan dalam Kristus Yesus yang sudah mengampuni kita dari dosa, lalu supaya kehidupan kita terjaga, terpelihara, Tuhan perintahkan kepada kita tetap bersyukur, selalu tegak berdiri di dalam iman dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Masih ingat saudara? Minggu lalu kita belajar mengenai apa saudara? Pentingnya membangun bait suci. Karena kita bacai minggu lalu kita sudah belajar
Bagaimana orang Israel yang kembali dari pembuangan itu menganggap rendah pembangunan bait suci, menganggap remeh pembangunan bait suci, dan tidak mentaati perintah Tuhan. Karena mereka disuruh kembali pulang dari pembuangan ke Israel itu untuk kembali membangun bait Allah dan tembok Yerusalem. Tetapi mereka meremehkan perintah itu dan tidak taat, sehingga yang terjadi apa? Mereka mengalami kegoncangan. Tapi Tuhan berkata apa? Sejak saat ini ketika pondasi bait Allah dibangun, perhatikan, selalu diulang demikian, perhatikan, aku akan memberkati engkau. Ada dua solusi yang Tuhan berikan menjadi jaminan pemeliharaan bagi saudara dan saya. Apakah bait suci yang dimaksud? Bisa berarti kita membangun tempat persekutuan supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Bait suci bisa berarti apa? Kita ngumpul bareng di mana saja, membangun persekutuan yang kuat dalam tubuh Kristus sebagai saudara seiman. Pengertian bait suci yang ketiga adalah hidup kita, membereskan hidup kita dengan Tuhan. Kalau ada dosa, minta ampun segera kepada Tuhan. Bangun kembali hubunganmu dengan Tuhan, pulihkan kembali hubunganmu dengan Tuhan. Dan itulah pengertian bait suci. Ada tiga hal itu. Dan Tuhan berjanji, ketika engkau membangun bait suci, saat pertama kali itu dibangun pondasinya, perhatikanlah, sejak itu aku akan memberkati engkau. Dan hari ini kita membaca dalam kitab Maleakhi 3 ayat 6 sampai 12. Kita akan belajar dengan satu judul, sistem ekonomi umat Tuhan. Ini menjadi solusi kesekian kalinya sebagai wujud pemeliharaan Tuhan atas umat Tuhan. Maka tema kita pada saat ini adalah sistem ekonomi bait Tuhan. Disebut sistem, dengan judul sistem itu karena apa? Sistem itu satu kesatuan di antara bagian-bagian yang tidak bisa dipisahkan, sehingga terjadi kebersamaan untuk mencapai satu tujuan. Itu sistem. Ada bagian-bagian yang disatukan, lalu antara bagian-bagian yang disatukan itu bersama-sama disinkronkan untuk mencapai satu tujuan. Dalam hal ini, tujuannya adalah supaya umat Tuhan ekonominya, ekonomi umat Tuhan mengalami berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Supaya ekonomi umat Tuhan terjaga. Maka inilah yang ketiga, terobosan jaminan pemeliharaan Tuhan. Sistem ekonomi umat Tuhan ini harus kita pelajari. Mungkin judul ini belum pernah kita dengar, tapi ini realitasnya, kenyataannya ada dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sistem ekonomi. Kalau kita membaca ya dalam ayat 10 tadi. Ayat 10 tadi. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sangat jelas sekali di dalam ayat 10 tadi. Kalau kita sedikit melihat situasi yang terjadi ketika firman ini disampaikan oleh Maleakhi, oleh hambanya atau nabi kecil Maleakhi. Maleakhi ini bersama-sama kembali dari pembuangan Babel. Dan situasi masyarakat yang kembali dari Babel pada saat itu bukan hanya seperti yang dialami di zaman Nabi Hagai, tetapi juga di zaman Nabi Maleakhi ini, mereka tidak mentaati, tidak memelihara apa yang Tuhan tetapkan untuk dilakukan oleh bangsa Israel.
Sehingga saat itu situasi umat Tuhan yang kembali dari pembuangan tidak mengalami sejahtera. Maka Tuhan menegur melalui Nabi Maleakhi ini. Tuhan berfirman supaya umat Tuhan itu kembali terpelihara oleh Tuhan. Kalau kita membaca tadi ayat di atas ayat 10 tadi, bahwa bangsa Israel bukan hanya tidak memelihara, bukan hanya tidak mentaati, tetapi menipu Allah, menipu Tuhan. Pura-pura tidak tahu perintah Tuhan ini, atau tidak tahu menahu, tidak ambil pusing dengan firman Tuhan yang harus mereka pelihara dan taati. Saudara sekalian, dan ini yang terjadi saat zaman Nabi Maleakhi. Mereka pura-pura tidak tahu firman Tuhan tentang hal ini. Mereka tidak mau tahu dengan sabda Tuhan mengenai hal itu. Makanya Tuhan tegur. Sistem ekonomi umat Tuhan itu punya tujuan. Tujuannya tertera dalam ayat 10 tadi. Untuk bait Tuhan. Kalau disebut bait Tuhan berarti itu di sana ada terwakili dengan kehadiran imam, Lewi, dan untuk operasional bait Tuhan. (10b) ini tujuannya supaya kenapa sistem ekonomi itu harus kembali berjalan? Supaya ada persediaan makanan di rumahku, supaya imam, Lewi, dan seluruh kebutuhan operasional bait suci bisa berjalan dengan baik. Dari mana imam bisa makan, Lewi bisa makan, bagaimana biaya operasional bait suci bisa terpenuhi? Dari umat Tuhan. Maka di dalam bagian C, itu untuk umat Tuhan. Tuhan berjanji akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Ini tujuan Tuhan. Kenapa sistem ekonomi, bagian-bagian atau sistem dalam rumah Tuhan atau umat Tuhan itu terdiri dari dua, bait Tuhan dan umat Tuhan. Bait Tuhan itu di sana sebenarnya melambangkan kehadiran Tuhan. Tapi kan Tuhan tidak butuh persembahan uang kita. Tuhan tidak butuh uang untuk belanja, untuk makan. Tapi Tuhan menetapkan imam, Lewi, dan segala operasional bait suci itu dipenuhi dari umat Tuhan. Kebutuhan bait Tuhan terpenuhi dengan umat Tuhan yang setia memberikan persembahan. Sementara tujuan selanjutnya adalah umat Tuhan diberkati oleh Tuhan karena kesetiaan dan ketaatannya melakukan ketetapan Tuhan dalam hal persembahan ini. Bagaimana supaya ekonomi umat Tuhan mencapai tujuan itu? Tuhan memberkati umatnya dengan berbagai penghasilan, kan? Tuhan memberkati umatnya dengan berbagai penghasilan. Kalau ada yang bertani, hasilnya adalah hasil tani. Yang beternak, hasilnya hewan-hewan pada saat itu. Tetapi di zaman modern ini, lapangan pekerjaan semakin berkembang. Bukan hanya bertani dan beternak, tetapi di zaman sekarang ini ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi tukang bangunan, ada yang jadi pedagang, macam-macam kesempatan pekerjaan terbuka luas. Sehingga apapun penghasilanmu, dari manapun, apapun pekerjaanmu, dan engkau menghasilkan sesuatu dari pekerjaanmu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati saudara. Dan dari semua hasil itu, Tuhan mau engkau tidak melupakan tugas dan tanggung jawabmu, supaya
bait Tuhan, di bait Tuhan tersedia cukup makanan, sementara umat Tuhan tetap terpelihara dengan berkat Tuhan. Umat Tuhan mempersembahkan segala hasil kerjanya sebagai berkat Tuhan. Jadi ketika kita beternak menghasilkan hewan, ketika kita bertani menghasilkan tanaman hasil tani, kita berkebun menghasilkan hasil kebun, kita jadi pegawai negeri menghasilkan uang, jadi kuli bangunan, jadi tukang bangunan, jadi pedagang menghasilkan uang langsung, mungkin cash. Itu semua berkat Tuhan, dan Tuhan perintahkan untuk mempersembahkan kepada Tuhan sesuai dengan ketentuan yang Tuhan sudah atur. Tujuannya apa? Goalnya adalah supaya di rumahku tersedia makanan. Goalnya selanjutnya adalah supaya aku membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kamu. Dan ketika umat Tuhan itu setia, ketika umat Tuhan itu taat melakukan ketetapan Tuhan dalam hal persembahan kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan semakin memberkati, terus memberkati. Kalau kita membaca ayat 10, 11, begitu lengkap firman Tuhan disampaikan di situ. Tuhan berjanji memberkati, bahkan berkelimpahan. Maka di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian secara keamanan, secara ekonomi, secara lapangan kerja dan usaha, ini salah satu yang Tuhan sediakan untuk kita bisa terpelihara. Kesetiaan kita, ketaatan kita di dalam memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan membuat kita semakin terpelihara di hadapan Tuhan, karena kita taat dan setia. Saya mau mengajak kita semua untuk membaca dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ayat 13. 2 Korintus pasal 9 ayat 7 sampai 13. Tapi kita tidak akan baca semua. Saya akan ambil beberapa ayat saja. Saya akan bacakan pelan-pelan sambil disimak ya. Ini prinsip dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita mempersembahkan, baik itu persembahan baik persembahan sifatnya umum, persembahan khusus, persembahan perpuluhan, atau persembahan-persembahan yang lain, pastikan landasannya adalah kerelaan hati dengan sukacita, bukan terpaksa. Atau bagaimana kalau motivasinya aku memberi persembahan, ya, kan 1/10 supaya Tuhan berikan lebih banyak lagi, motivasinya itu. Tidak usah menuntut seperti itu. Karena apa? Tuhan tadi sudah berjanji kepada umatnya, aku tidak akan, ya, dalam ayat yang kita baca dalam kitab Malaki tadi, Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan tidak akan lupa dengan janjinya. Ketika bagian kita adalah taat dan setia kepada apa yang Tuhan perintahkan. Maka ketika kita memberi persembahan, motivasinya jangan macam-macam, saudara. Macam-macam motivasi supaya aku ya kayak orang mancing itu ya, saudara. Beli cacing 1000 dapat mungkin 10 ekor, ya kan. 1000 dapat 10 ekor. 1 ekor cacing dapat ikan kotok yang gede 1,
mancingnya di taman pancing, sungai taman pancing. Kan dapat 10 kutuk yang gede-gede, nanti dijual jadi ya 1 ekor ikan kutuk yang alami itu mahal. Kalau 10, karena 10 cacing tadi bisa berlipat kali ganda. Motivasinya jangan seperti orang mancing, saudara. Motivasinya adalah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati, maka sudah menjadi tanggung jawabku untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Yakinlah Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya, melupakan janjinya. Nah, seringkali kita kecewa tidak mengalami seperti apa yang Tuhan janjikan karena kita salah motivasi. Lalu ayat yang ke-8. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Percaya enggak, saudara? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia. Percaya, saudara? Dalam situasi sesulit apapun kata dunia, kasih karunia Tuhan itu tetap bisa memelihara umatnya. Umat yang tetap setia. Dalam situasi sesulit, sebahaya apapun, Tuhan tetap mampu menjaga, memelihara umatnya. Sebagaimana Tuhan menjaga janda Sarfat. Karena janda Sarfat mengutamakan hamba Tuhan lebih dulu. Maka tetap, walaupun dalam kemarau panjang, tepung masih sedikit, minyak baru tinggal sekali makan aja habis semua. Tapi karena mengutamakan perintah Tuhan, tanpa janda Sarfat ini menuntut Tuhan akan mengembalikan berlipat ganda, dengan sendirinya Tuhan menjaga, memelihara nyawa janda Sarfat dan anaknya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur. Tadi kita sudah di awal sudah belajar. Tuhan memberkati kita melalui pekerjaan kita. Seberapapun hasil yang kita peroleh, Tuhan mau kita tetap setia mempersembahkan apa yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Kesetiaan kita dalam memberi persembahan itulah Tuhan sudah memberi, lalu sesuai dengan ketetapan Tuhan kita mempersembahkan kembali. Itulah kita menabur. Kalau ayat 10 dalam 2 Korintus 9 ini ayat 10, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan. Bagaimana benih satu benih padi supaya bisa menjadi, umumnya kalau padi itu, nah ini yang tahu pertanian Pak Surdi, satu benih padi itu kalau berbuah Pak, kira-kira jadi berapa butir Pak? Berapa? 50 sampai 60 butir satu benih. Bagaimana satu benih bisa menjadi 5, taruhlah jangan 50 Pak, 30 butir saja, oke. Saelek-elek 30 butir Pak ya. Sejelek-jeleknya 30 butir. Bagaimana supaya satu butir benih padi bisa menjadi 30 butir? Bagaimana caranya? Harus ditanam, ditabur. Kan begitu. Bagaimana supaya Tuhan yang sudah memberikan benih kepadamu itu bisa berlipat ganda? Harus ditabur. Bagaimana cara kita menabur berkat Tuhan? Kembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Ada persembahan umum, ada persembahan khusus, ada persembahan 1/10.
memberikan apa yang menjadi milik Tuhan. Itulah cara kita menabur benih dari Tuhan, supaya Tuhan akan lipat gandakan. Masalah melipat gandakan itu urusannya Tuhan. Tugas kita adalah menabur apa yang sudah kita peroleh. Dan Tuhan tidak minta semua harus kamu tabur, enggak. Ada yang sukarela, ada yang persepuluhan. Kembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ayat 12. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara, ternyata persembahan kita itu tidak sekedar pemberian. Kita memberi kepada Tuhan atau kita membayar kepada Tuhan, tapi persembahan itu merupakan juga wujud dari pelayanan kasih. Wujud pelayanan kasih kepada Tuhan. Wujud pelayanan syukur kepada Tuhan. Tuhan yang sudah memberkati, maka sebagai ungkapan syukurku, aku akan memberikan sebagian untuk Tuhan, sebagai tanda syukurku, sebagai tanda ketaatanku, kesetiaanku kepada Tuhan. Dan ini yang dilupakan oleh orang-orang yang hidup di zaman Nabi Maleakhi. Sehingga Tuhan menegur dengan berbagai situasi sulit. Dan ayat 13, oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Ya. Jadi rupanya kita memberi persembahan kepada Tuhan, itu merupakan pelayanan kasih. Kasih kepada Tuhan. Ya. Tentu Tuhan tidak akan langsung ambil uang kita, persembahan kita. Tentu yang mewakili Tuhan adalah bendahara atau rumah Tuhan, imam atau lewi yang diberi tugas dan tanggung jawab di gereja masing-masing. Tugas kita adalah memberi, dan itu ternyata bagi Tuhan adalah bentuk pelayanan. Ketika kita setia melakukan, ya, yang terjadi seperti di jemaat di Korintus. Sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu. Kadang-kadang kita memberi persembahan itu angin-anginan. Ya, tergantung situasi hati, moodnya hati. Tetapi ayat 13 ini, kamu telah tahan uji dalam pelayanan kasih, memberi dalam hal memberi persembahan. Ini konteksnya sebenarnya jemaat di Korintus itu sedang mengumpulkan dana persembahan untuk jemaat Tuhan di Yerusalem yang sedang menghadapi masa-masa sulit. Dan orang-orang kudus, jemaat Tuhan maupun hamba Tuhan di Yerusalem, ketika menerima persembahan dari jemaat di Korintus ini, dikatakan akan melimpah ucapan syukur, membantu orang-orang kudus dalam pekerjaannya, mencukupkan keperluan orang kudus. Keperluan orang kudus itu bisa berarti hamba Tuhan yang ditugaskan di Yerusalem, bisa berarti umat Tuhan yang saat itu menghadapi masa-masa sulit di sana. Bisa berarti juga supaya pekerjaan Tuhan pada saat itu bisa terus berkembang. Pekerjaan dalam zaman itu terfokus untuk penginjilan, penyebaran kabar sukacita, kabar keselamatan. Melalui persembahan-persembahan itulah keperluan orang kudus dicukupkan, keperluan hamba Tuhan yang ditugaskan di situ dicukupkan, keperluan penginjilan tercukupkan. Dan sekali lagi, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketika setia memberikan persembahan, secara otomatis Tuhan akan seperti benih yang ditabur itu akan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Demikian juga hidup kita, saudara. Coba kita renungkan hari ini. Jangan sampai kita mendapatkan teguran seperti umat Tuhan di zaman Maleakhi. Mungkin kita bisa introspeksi, melihat ke dalam diri kita. Kalau mungkin hari-hari ini
ya, ekonomi kita menghadapi situasi yang benar-benar drop, turun drastis. Ayo kita introspeksi. Kadang-kadang dalam situasi penghasilan yang kurang, hanya sedikit, kita untuk membawa persembahan aja kadang-kadang mikir-mikir dan bahkan dengan berat hati. Mulai sekarang ayo firman Tuhan katakan, berilah dengan rela, dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa. Dan jangan menuntut Tuhan, karena Tuhan, kita percayalah, Tuhan yang berjanji tidak pernah mengingkari janjinya. Di akun YouTube GSCA yang diupload Mas Hendra, Pak Hendra itu sempat saya buka, itu ada pertanyaan itu. Tolong Pak dijelaskan mengenai perpuluhan. Tidak tahu di judul yang mana, saya lupa itu. Ada ya Pak Indra ya? Nah, ada. Bisa jadi ini menjadi jawaban nanti kalau diupload. Karena ada banyak sekali pertanyaan, kesangsian mengenai persembahan, mengenai perpuluhan. Kalau di YouTube kita lihat banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatakan, wah, perpuluhan itu bukan perintah Tuhan. Itu kok dalam khotbah loh itu. Perpuluhan itu bukan perintah Tuhan, tapi itu kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu Abraham meniru. Kalau sekedar Abraham meniru, tidak mungkin itu akan diulang-ulang oleh Tuhan kepada umat Israel. Bahkan dalam kitab Ibrani juga diulang mengenai kisah Abraham yang memberikan persembahan kepada Melkisedek. Berarti apa? Itu perintah Tuhan. Lalu ada yang menyatakan, apa sih sebenarnya jenis ini persembahan? Kan bukankah persembahan itu sudah dihapuskan semua melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib? Saudara, dalam perjanjian lama, kalau kita buka kitab Imamat, itu paling tidak ada 5 jenis korban, saudara. Ada korban penghapus salah, ada korban penghapus dosa, ada korban keselamatan, ya. Ada korban apa lagi, saudara? Sajian. Saudara? Ada korban apa lagi, saudara? Ada 5 hal. Korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penghapus salah, korban bakaran. Ini yang digenapi oleh kematian Tuhan Yesus. Jadi orang selamat tidak harus lagi mempersembahkan, aku berkorban uang, aku bayar perpuluhan supaya aku selamat. Bukan itu, saudara. Karena semua yang menyangkut tentang keselamatan sudah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Tetapi korban sajian ini, korban sajian itu ya berupa masakan. Itu wujud rasa syukur kepada Tuhan. Wujud rasa syukur kepada Tuhan yang sudah memberikan anugerah berkat keselamatan dalam hidup. Korban sajian, persembahan korban sajian sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati, yang sudah menyelamatkan. Dalam perkembangan selanjutnya, korban sajian itulah yang menjadi korban-korban persembahan yang lain dalam wujud korban sukarela, termasuk juga korban persembahan khusus, juga persembahan sepersepuluhan. Karena sepersepuluhan bukan untuk supaya selamat bayar perpuluhan. Itu semua sebagai wujud syukur kepada Tuhan yang sudah memberkati pekerjaan kita, usaha kita. Lalu sebagian yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu sebagai hasil usaha kita, pekerjaan kita, kita tabur lagi sebagai ketaatan kita kepada Tuhan. Sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberkati. Bagian Tuhan, ketika Tuhan melihat kita setia, janjinya akan digenapi dalam kehidupan kita semua. Lalu ada juga yang menyatakan
Kita tidak perlu lagi perpuluhan atau membawa persembahan ke gereja saat ibadah. Kenapa? Karena Tuhan mengecam para ahli Taurat itu. Ayatnya di mana? Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selase, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ayat ini seringkali ditafsirkan, ya, Yesus mengecam ahli Taurat karena bayar perpuluhan. Ayat ini ditafsirkan tidak perlu lagi kita bayar persembahan atau bayar perpuluhan kepada Tuhan. Berdasarkan ayat ini. Ayat ini tidak bisa kita pahami hanya sepenggal, sepintas lalu. Baca secara keseluruhan paragraf terakhir, bagian kalimat terakhir. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hubungkan dengan kalimat di tengah itu, hai kamu orang-orang munafik. Ahli Taurat dikecam oleh Tuhan karena kemunafikannya. Melakukan ibadah, doa, persembahan supaya dilihat orang. Maka dikecam, hai kamu orang munafik. Yang dikecam kemunafikannya bukan membayar perpuluhannya. Yang dikecam kemunafikannya bukan membayar persembahannya. Ini seringkali disalah mengerti, salah tafsir oleh beberapa orang. Padahal Yesus sedang menegaskan bahwa membayar sepuluhan itu memang menjadi kewajiban, tugas kita untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Ada lagi yang bertanya beberapa waktu yang lalu ketika saya mijat itu, bolehkah memberi perpuluhan sesuka hati saya kepada siapa saja, ke janda, orang miskin, atau siapa saja? Bagaimana jawabannya, saudara? Ayat 10 pasal 3 kita dimenyatakan apa? Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Berdasarkan ayat itu, bolehkah kita memberikan persembahan perpuluhan kita kepada janda, fakir miskin? Langsung? Kadang-kadang ada yang mengalihkan persembahan sesuai dengan moodnya. Persepuluhanku tak masukkan ke persembahan yang lain saja. Persembahan yang lain dimasukkan ke perpuluhan. Saudara, bolehkah seperti itu? Tuhan menetapkan macam-macam atau jenis-jenis persembahan itu dengan maksud dan tujuan yang pasti. Kalau kita sebagai umat kadang-kadang sakarepe dhewe, semaunya sendiri, mau mengatur Tuhan, wis aku mau, yang penting aku persembahkan, tak atur sendiri Tuhan. Bolehkah seperti itu? Persembahan khusus untuk hal-hal yang khusus, sesuai kebutuhan bait Tuhan, rumah Tuhan. Persembahan perpuluhan kegunaannya juga khusus. Untuk apa? Supaya di rumahku tersedia persediaan makanan untuk imam, untuk lain. Persembahan sukarela. Kalau di zaman sekarang persembahan sukarela itu biasanya disebut persembahan umum. Juga punya tujuan dan maksud tertentu. Kalau kita mau diatur sendiri semau gue, tanyakan langsung pada Tuhan. Karena masing-masing Tuhan menetapkan jenis-jenis persembahan itu dengan tujuan dan maksud yang jelas. Kalau kita mau mencoba-coba mengutak-utik dengan cara kita, tentu Tuhan tidak memperbolehkan. Itu sebabnya saudaraku, inilah sistem ekonomi umat Tuhan. Umat yang diberkati oleh Tuhan menabur benih dalam wujud persembahan kepada Tuhan di rumah Tuhan masing-masing, di mana dia bergereja, di mana dia berhimpun. Kesetiaan kita itu tanpa kita menuntut balas atas kebaikan kita, jasa kita dalam memberi persembahan kepada Tuhan,
dan tidak boleh menuntut, tanpa menuntut dan tidak boleh menuntut. Karena Tuhan berjanji, Tuhan dengan sendirinya ketika melihat motivasi kita, kerelaan kita dalam memberi, yakinlah janji Tuhan tidak akan pernah diingkari. Ketaatan memberi persembahan adalah bentuk pelayanan yang mendatangkan berkat. Ya, sehingga di sini terjadi satu perputaran ekonomi. Umatnya diberkati, lalu memberi persembahan. Kebutuhan imam, lewi, dan operasional gereja tercukupi, lalu memberi pelayanan bisa lebih lagi. Dan itu terus berputar demikian, saudara. Karena Tuhan perintahkan, bawalah persembahanmu ke perbendaharaan rumahku. Di mana kita bergereja, di mana kita berjemaat, berikan. Lalu bolehkah kita menabur tempat lain? Boleh. Selain dari kewajiban yang Tuhan berikan. Untuk gereja atau rumah Tuhan di gereja lokalmu di mana kita berjemaat. Boleh. Pak Slamet juga sering mendapatkan persembahan dari seperti itu. Dari jemaat lain. Ya. Kalau itu perpuluhan harus dipastikan dulu gembalanya tahu. Kalau itu persembahan sukarela, pastikan juga gereja di mana dia berjemaat sudah tercukupi. Dan itu perlu konfirmasi. Sehingga kita tidak akan menyalahi. Ya, kita memang untung dapat uang persembahan. Gereja kita dapat persembahan dari orang lain, untung. Tapi gereja di mana dia berjemaat, kasihan. Maka pertimbangkanlah itu. Mari kita berpikir dan introspeksi bagaimana supaya ekonomi umat Tuhan, ekonomi kita, ya, ini bisa jadi salah satu solusi untuk kita bisa mengatasi masa-masa sulit saat ini. Kalau sistem ekonomi ini, jemaat memberi persembahan sesuai dengan ketentuan, lalu imam, lewi bisa melayani dengan baik, itu akan terjadi sirkulasi yang sehat. Pertanyaannya, kenapa? Ya, kita dulu latar belakang dari gereja pendatang ya, berarti di kampung kita masing-masing ya kita pernah punya gereja, bergereja di sana. Coba kita ingat gereja kita masing-masing di kampung. Ada gereja atau di mana di kampung kita? Kok gembalanya keliling terus mencari sumbangan? Kadang-kadang secara manusia kita malu dan menyalahkan ya. Kadang-kadang kita malu dan menyalahkan gembalanya yang keliling ya, mencari sumbangan untuk gereja lokal kita. Kalau sampai terjadi hal seperti itu, bisa jadi karena jemaat yang dilayani di kampung itu belum bertumbuh dewasa dalam hal memberi kepada Tuhan. Bisa jadi. Maka kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan gembala ini karena dia berpikir operasional pekerjaan Tuhan ini harus terus bisa berjalan. Mengharapkan jemaat belum dewasa, maka dia berusaha mencari kepada kenalan-kenalan yang bisa membantu pekerjaan Tuhan di tempatnya. Maka kalau sampai terjadi misalkan gembala kita di kampung mencari-cari ya, sumbangan ke tempat lain, ya coba kita introspeksi, apakah persembahan di rumah Tuhan itu, di kampung kita itu sudah mencukupi atau belum? Maka itu menjadi bahan introspeksi kita. Inilah sistem ekonomi yang dikehendaki Tuhan, terjadi sirkulasi yang lancar di dalam ekonomi umat Tuhan. Tuhan memberkati umatnya, umatnya memberikan persembahan, demikian juga terus. Semakin umatnya setia, Tuhan akan terus memberkati. Umatnya terus setia memberi persembahan, Tuhan akan terus memberkati. Lalu dari jemaat yang sirkulasinya sistem ekonominya bagus inilah, Tuhan menghendaki mengembangkan usaha pelayanan. Bisa membuka panti jompo, bisa membuka yayasan, panti asuhan, bisa membuka macam-macam pelayanan penginjilan.
Jadi dengan sistem ekonomi umat Tuhan yang berlangsung dengan sehat seperti itu, Tuhan memberkati umatnya taat dan setia membawa persembahan, dan terus Tuhan akan melipat gandakannya. Lalu gereja ini akan terus mempertajam visinya, bukan hanya menggemukkan dirinya, tapi dipertajam visinya dengan ketersediaan, kecukupan ekonomi. Membuka panti asuhan, membuka yayasan panti jompo, membuka sekolah-sekolah Kristen, ya, mengutus orang untuk sekolah Alkitab, membiayai perintisan baru, mempertajam visinya. Tidak mungkin gereja akan mempertajam visinya untuk yang lain-lain, mengembangkan pelayanan yang lain-lain, kalau sistem ekonomi gereja itu belum bagus, masih pincang. Ada yayasan yang tanpa dinaungi gereja. Iya, yayasan yang tanpa dinaungi oleh gereja, induk, baik panti asuhan, baik itu panti jompo atau sekolah, kalau tidak ada gereja induknya yang menyupport, itu akan seringkali kelabakan mencari dana kesana kemari. Tetapi kalau gereja itu sistem ekonominya sudah seperti apa yang dinyatakan Alkitab, Tuhan memberkati umatnya seberapapun, dapat 1 juta perpuluhannya ya 100.000, persembahan sukarelanya berapa, terserah. Lalu dikumpulkan, pastilah bisa untuk operasional gereja. Kalau operasional gereja sudah tercukupi, bisa membuka panti jompo. Sehingga tidak perlu panti jompo itu kemana-mana mencari dana. Karena apa? Sudah disupport oleh gereja yang sistem ekonominya sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa mengutus orang untuk merintis, bisa mengutus orang untuk sekolah Alkitab. Dari mana? Dari sistem ekonomi gereja yang sudah sesuai dengan keinginan Tuhan, ketentuan Tuhan. Tapi ketika umat Tuhan seperti di zaman Maleakhi, maka yang terjadi adalah sebaliknya. Bukan keberkatan, tapi kesulitan, kesukaran, dan berbagai situasi yang tidak enak. Apakah berarti gereja Tuhan akan tutup? Tidak. Tuhan akan selalu menjaga, melindungi pekerjaan Tuhan. Selalu ada orang-orang yang digerakkan untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Tetapi ini sistem ekonomi umat Tuhan ini, Tuhan berikan kepada kita, supaya umat Tuhan terberkati, gereja Tuhan bertumbuh dan berkembang di dalam mengembangkan pelayanan. Ini solusi ketiga, menyikapi masa-masa sulit ekonomi kita. Setia memberi persembahan kepada Tuhan. 2 minggu lalu, giat melakukan pekerjaan Tuhan. Minggu lalu, bangun hubunganmu dengan Tuhan sebagai baik Allah. Bangun ibadahmu, bangunlah rumah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Ajar kami umat-Mu untuk setia di dalam melakukan apa yang Tuhan sudah tetapkan, supaya terjadi sirkulasi sistem ekonomi yang bagus di dalam rumah Tuhan, di dalam umat Tuhan, sehingga umat Tuhan bisa bertumbuh, berkembang, terberkati, diberkati Tuhan, dan semakin diberkati, lalu bisa semakin mengembang ke kiri ke kanan, memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus, inilah kami umat-Mu. Kami mohon Engkau sendiri yang terus bekerja di tengah-tengah kami, di antara kami umat-Mu GSCA Bethlehem. Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu, menggerakkan hati umat-Mu menjadi umat yang sungguh-sungguh taat memelihara ketetapan Tuhan. Kami percaya masa-masa sulit sesuram apapun boleh meliputi dunia ini, tetapi selama kami mentaati firman Tuhan, selalu ada terobosan, selalu ada pemeliharaan Tuhan.